Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Udah pada siap belajar? Seperti pada pertemuan sebelumnya yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Bapak Andi Wahyudi mengenai induksi matematika. Kalau kemarin adik-adik sekalian sudah belajar pembuktian induksi matematika pada deret bilangan, maka hari ini kita akan belajar mengenai pembuktian induksi matematika pada keterbagian dengan saya tentunya Ana Suzana. Yo, kita review materi berikutnya dulu ya. Kita review materi sebelumnya. Sebelumnya adik-adik harus tahu yang namanya prinsip induksi matematika. Gunanya buat apa sih, Bu? Di sini fungsinya adalah untuk membuktikan rumus matematika yang berlaku untuk semua bilangan asli ya. Lalu langkah-langkah pembuktian pada induksi matematika bagaimana? Masih pada ingat? Kita ingetin lagi. Yang pertama itu adalah kita akan membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Di sini PN-nya sebagai apa? PN di sini adalah rumus matematika yang akan kita buktikan nanti kebenarannya ya. Lalu langkah yang kedua, jika PN-nya benar untuk N sama dengan K, maka akan dibuktikan bahwa PN-nya benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cus ke contoh soalnya mengenai pembuktian induksi matematika pada keterbagian. Kita lihat contoh soal yang pertama ya. Kita langsung lihat. Di sini yang pertama, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, nilai 5 pangkat 2N dikurangi 1 habis dibagi 3. Maka kita misalkan dulu PN sama dengan 5 pangkat 2N dikurangin 1. Tadi PN sebagai apa? PN di sini sebagai rumus matematika yang akan kita buktikan kebenarannya ya. Langkah yang pertama, akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Maka kita ganti N-nya sama 1. P1 sama dengan 5 pangkat 2 kali 1 kemudian dikurangin 1 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 1. Kita hitung 5 pangkat 2 nilainya adalah 25 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 24. Apakah 24 habis dibagi 3? Ya, benar. Karena 24 habis dibagi 3, jadi P1 benar. Langkah yang kedua, anggap PN benar untuk N sama dengan K, yaitu PK sama dengan 5 pangkat 2K min 1 habis dibagi 3. Kita ganti saja variabel N dengan variabel K. Kita anggap pernyataan ini benar ya. Maka langkah berikutnya akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Berarti ganti variabel N-nya dengan variabel K plus 1, yaitu didapat PK plus 1 sama dengan 5 pangkat 2 dikalikan K plus 1 dikurangin 1. Kita kalikan ya 2-nya ke dalam kurung tuh. Jadinya 5 pangkat 2K plus 2 dikurangin 1. Kita jabarkan. Ingat kalau di bilangan berpangkat, kalau pangkatnya ditambah, kita mau uraikan, berarti bentuknya jadi perkalian. Berarti jadinya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2K dikurangin 1. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Di sini ada angka 25 nih. Apakah 25 habis dibagi 3? Enggak. Berarti kita rubah ya. Kita rubah menjadi operasi penjumlahan yang kira-kiranya berapa tambah berapa. Salah
2K plus 1 nih ya, dia juga habis dibagi 3 karena pernyataan ini itu sama dengan pernyataan PK, sehingga dia terbukti kalau PK-nya habis dibagi 3, maka dia benar. Jadi PK plus 1 benar. Maka karena langkah pembuktiannya sudah terpenuhi semuanya, kesimpulannya PN sama dengan 5 pangkat 2N dikurangi 1 habis dibagi 3 terbukti ya. Coba Bu pakai contoh soal yang lain, masih belum paham, kita ke contoh soal yang kedua ya. Di sini buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, nilai 3 pangkat 2N-1 habis dibagi 8. Kita misalkan dulu rumus yang akan kita buktikan dengan PN ya. PN-nya sama dengan 3 pangkat 2N dikurangi 1. Langkah yang pertama akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Maka ganti N-nya sama angka 1 nih. Jadinya sama dengan 3 pangkat 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 2 kurangi 1. 3 pangkat 2 itu 9 dikurangi 1 menjadi 8. Apakah 8 habis dibagi 8? Iya betul. Makanya di sini jadi P1 habis dibagi 8 benar. Langkah yang kedua, anggap PN benar untuk N sama dengan K. Berarti tinggal ganti variabel N-nya dengan K ya. PK sama dengan 3 pangkat 2 kami 1 habis dibagi 8. Maka akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu ingat ganti variabel N-nya sama K plus 1. Kita masukin jadinya sama dengan 3 pangkat 2 kali K plus 1 kemudian dikurangin 1. Kita kalikan 2-nya ke dalam kurung ya. Jadinya 3 pangkat 2K plus 2 dikurangi 1. Kita uraikan menjadi operasi perkalian. Berarti 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2K dikurangi 1. 3 pangkat 2-nya berapa? 9. 9 bisa nggak dibagi 8? Nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa kita rubah ke operasi penjumlahan ya. Kira-kira berapa tambah berapa? Ada angka yang bisa dibagi 8. Berarti bilangan yang mendekati biar jadi 9 itu adalah 8 ditambah 1. Kita kalikan dengan 3 pangkat 2K ya, dikurangi 1. Kita jabarkan lagi. Berarti 8 dikali 3 pangkat 2K menjadi 8 kali 3 pangkat 2K ditambah 1 kali 3 pangkat 2K menjadi 3 pangkat 2K kemudian dikurangi 1. Karena di sini ada angka 8, maka habis dibagi 8. Di sini ada 3 pangkat 2K min 1, dia juga habis dibagi 8. Tahu dari mana? Karena 3 pangkat 2K min 1 ini sama dengan pernyataan PK yang sudah kita anggap benar. Jadi PK plus 1 benar. Karena dua langkah pembuktian di atas terbukti benar, maka kesimpulannya PN sama dengan 3 pangkat 2N min 1 habis dibagi 8 terbukti. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Contoh soal yang ketiga, ini merupakan contoh soal terakhir ya. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, nilai 5 pangkat N plus 3 habis dibagi 4. Jawabannya kita misalkan lagi, rumus yang akan kita buktikan dengan PN sama dengan 5 pangkat N plus 3. Maka langkah yang pertama, ini maksudnya angka 1 ya. Langkah yang pertama akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Berarti tinggal adik-adik ganti variabel N-nya dengan angka 1. Jadinya P1 sama dengan 5 pangkat 1 plus 3 sama dengan 5 plus 3 sama dengan 8. Apakah angka 8 habis dibagi 4? Ya, maka P1 benar.
Kemudian langkah yang kedua, di sini maksudnya yang kedua ya, bukan angka 4, maaf tipu. Anggap PN benar untuk N sama dengan K. Berarti kita ganti variabel N-nya dengan variabel K ya. PK sama dengan 5 pangkat N plus 3 habis dibagi 4. Kita anggap pernyataan ini benar. Maka akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Ganti variabel N-nya sama variabel K plus 1. Maka sama dengan 5 pangkat K plus 1 plus 3. Kita rubah jadi operasi perkalian. Berarti 5 pangkat 1 dikalikan 5 pangkat K, kemudian ditambah 3. 5 pangkat 1 itu berapa sih? 5. Berarti kita tulis 5 saja. Kita rubah 5 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa. Berarti kita rubah nih, kira-kira berapa tambah berapa yang nanti bisa dibagi 4. 5 saya rubah jadi 4 tambah 1. Lihat di sini ya, 4 tambah 1. Kemudian dikalikan lagi dengan 5 pangkat K, kemudian ditambah 3. Kita jabarin 4 kali 5 pangkat K menjadi 4 kali 5 pangkat K. Lalu ditambah 1 dikali 5 pangkat K menjadi 5 pangkat K ditambah 3. Yang ini habis dibagi 4 karena ada kelipatan 4 nih, di sini ada angka 4 di depannya. Yang ini habis dibagi 4 karena dia sama dengan pernyataan PK yang sudah kita anggap benar. Jadi PK plus 1 benar. Kesimpulannya, karena semuanya terbukti, maka PN sama dengan 5 pangkat N plus 3 habis dibagi 4 itu terbukti. Nah, sekarang biar adik-adik tambah pintar, cobain latihan soalnya di rumah, dikerjain di kertas HPS boleh, di buku catatan di buku latihan boleh. Yang penting nanti buktinya difoto lalu scan PDF ya. Cukup 2 soal aja. Soal yang pertama, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, nilai 4 pangkat 2 N-1 habis dibagi 5. Lalu yang kedua, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, nilai 7 pangkat N plus 3 habis dibagi 2. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.